menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang di Grand Meeting Hall International Convention Center di Yuan Resort, Nanning, daerah otonomi Guangxi, Tiongkok. Dalam pertemuan yang penuh keakraban ini, Wapres mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh pemerintah Tiongkok kepada dirinya dan delegasi selama kunjungannya di wilayah Tiongkok. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan bahwa terjadi interaksi tingkat tinggi yang intens antara Indonesia dan Tiongkok, di mana kedua kepala negara kerap bertemu dalam berbagai kesempatan. Lebih jauh, sebagai langkah untuk memperkuat kemitraan bilateral kedua negara, Wapres menyampaikan 3 hal penting kepada Perdana Menteri Li. Pertama, kerjasama perdagangan dengan Tiongkok adalah salah satu hal yang paling penting untuk ditingkatkan dewasa ini. Ia meyakini bahwa Indonesia dan Tiongkok dapat memanfaatkan berbagai kerangka kerjasama perdagangan regional dan multilateral untuk mendukung hal tersebut. Kedua, Wapres menggarisbawahi pentingnya kerjasama dalam pengembangan produk halal. Wapres pun mendorong agar penguatan kerjasama dalam sektor halal ini termasuk melalui kerjasama antara otoritas halal Indonesia dan Tiongkok. Selanjutnya, poin penting terakhir yang ditekankan Wapres pada kesempatan ini adalah pentingnya kerjasama people to people dalam memperkuat kemitraan ekonomi. Menurutnya, kemitraan ekonomi akan kuat dengan adanya kerjasama erat antar masyarakat, dengan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat kedua negara. Selain itu, sambung Wapres, kerjasama pendidikan vokasi juga akan menjadi link and match dengan dunia usaha dan industri, serta investasi Tiongkok di Indonesia. Terakhir, pada pertemuan ini Wapres menyampaikan apresiasi atas undangan pemerintah Tiongkok untuk menghadiri pembukaan China Asian Expo ke-20. Saya bertemu Perdana Menteri Tiongkok, ya, Li Qiang, dan dalam berbagai pembicaraan baik dari Perdana Menteri, dari kami sendiri untuk lebih mempererat kerjasama yang selama ini sudah terjalin. Beliau juga menyebutkan beberapa proyek yang sudah dilakukan dan kita juga ingin supaya kerjasama ini diperluas, baik dalam pembangunan di transportasi seperti kereta api cepat, kemudian pabrik kendaraan, mobil listrik yang sudah ada Wuling, ya. Dan kita harapkan juga ada yang lain yang juga kita harapkan. Dan juga tidak lupa saya juga mengajak investor dari Cina untuk berinvestasi di dalam produk halal dan di Indonesia untuk mempercepat keinginan kita untuk menjadi produsen halal terbesar dunia, dan juga pembangunan di bidang lain, perluasan, dan juga yang menarik itu ya kita ingin menekankan pentingnya pendidikan vokasi, dan kita harapkan untuk membangun akademi vokasi Tiongkok di Indonesia, ya, dan juga mungkin di negara-negara ASEAN yang lain. Saya kira itu yang paling penting ya, dari pertemuan itu, dan beliau menyambut baik semua itu. Respon, ya dalam rangka juga meningkatkan, terutama tadi pendidikan vokasi itu, ya. Itu kan supaya investasi yang datang dari Tiongkok ini itu bisa direspon oleh tenaga kita Indonesia melalui proses pendirian akademi vokasi di Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang menyampaikan bahwa benar minggu lalu dirinya baru saja mengunjungi Indonesia dan menyaksikan perkembangan Indonesia dengan mata kepala sendiri. Lebih lanjut, pada kesempatan ini Perdana Menteri Li juga mengapresiasi kiprah Wakil Presiden selama ini dalam mendorong persahabatan dan kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia. Menindaklanjuti kesepakatan Presiden Xi Jinping dan Presiden Jokowi dalam pertemuan di Chengdu untuk melakukan kerjasama strategis yang lebih tinggi dengan prinsip senasib sepenanggungan, Perdana Menteri Li memastikan pada Wapres bahwa Tiongkok berkomitmen penuh pada kesepakatan tersebut.
Menutup agendanya, Wapres menghadiri acara jamuan santap malam oleh Perdana Menteri Lee. Selain Wapres, beberapa kepala negara atau pemerintah juga hadir pada jamuan santap malam ini, di antaranya Perdana Menteri Kamboja, Perdana Menteri Laos, Perdana Menteri Malaysia, dan Perdana Menteri Vietnam. Tim Eljan Media melaporkan.